Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Senin 13 Februari 2023. Seperti biasa, kita menggunakan bacaan Ekaristi hari ini untuk bahan permenungan kita. Bacaan yang pertama dikutip dari kitab Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 15, diteruskan ayat 25 yang berbicara mengenai bagaimana Kain memukul Habel sampai mati dan kemudian diusir oleh Allah. Sedangkan pada bacaan Injil, orang-orang yang hidup bersama Yesus, terutama orang-orang Farisi, meminta tanda dari surga karena mereka melihat Yesus bisa melakukan banyak hal dan memikat banyak orang. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda apapun juga. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita sudah hafal mengenai cerita yang kita dengarkan dari bacaan-bacaan hari ini. Menjadi pertanyaan kita bersama, mengapa Kain membunuh adiknya Habel? Dan mengapa orang-orang Farisi ahli Taurat menyalibkan Yesus? Padahal baik Habel maupun Yesus melakukan tindakan-tindakan yang baik. Jawabannya adalah karena mereka iri hati. Kain iri hati ketika melihat persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, dan Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Tentu ada alasannya, karena persembahan Habel adalah persembahan dari pemberian yang terbaik kepada Allah. Sedangkan Kain hanya sekadarnya. Ketika Allah menerima persembahan Habel, muncullah iri hati dan akhirnya panas hati Kain dan kemudian merencanakan pembunuhan dan terjadilah itu. Demikian pula ketika Yesus berbuat baik, banyak orang, murid-murid orang-orang Farisi dan ahli Taurat berpindah kepada Yesus. Iri hati mulai membakar dan muncullah amarah, sehingga dicarilah alasan agar Yesus dihukum mati. Dosa iri hati membuat kejahatan yang luar biasa. Bukan hanya menyudutkan orang, bahkan mematikan nyawa orang. Menjadi pertanyaan kita lagi, dari mana munculnya sikap iri hati itu? Tidak lain karena kita dan orang-orang waktu itu dikuasai oleh egoisme dan sikap mau menang sendiri. Seakan-akan merekalah yang paling benar. Ketika ada orang
yang dirasa menyaingi, lebih hebat, lebih berkenan kepada Allah karena kebaikannya, maka muncullah sikap iri hati, dengki, dan kemudian rencana-rencana jahat. Karena kita merasa tersaingi, maka apapun juga yang menyaingi saya harus saya musnahkan. Banyak contoh dalam kitab suci. Herodes ketika mendengar Yesus atau penyelamat dunia datang, raja baru datang, ia iri hati, ia panas membunuh semua anak yang diperkirakan lahir dalam kurun waktu Yesus Kristus lahir. Iri hati nampaknya sederhana, tetapi bisa menumbuhkan dosa-dosa yang berat, kejahatan-kejahatan yang luar biasa, bahkan menumpahkan darah orang lain. Iri hati ini dipicu oleh sikap egoisme, mau menang sendiri, dan kurang rendah hati. Oleh karena itu, kedua bacaan ini akan kita jadikan permenungan kita. Pertama, hendaknya kita rendah hati dan mensyukuri bila ada orang lain berhasil, bukannya iri hati. Karena dengan demikian, Allah sungguh-sungguh menyayangi semua orang. Dan kalau kita egois kemudian muncul iri hati, kita tanya, mengapa saya iri hati? Apa sebabnya saya tidak lebih baik dari mereka? Jawabannya gampang. Habel melakukan tindakan yang baik di hadapan Allah. Yesus melaksanakan kehendak Bapa. Kebaikan yang ditampilkan. Mengapa saya iri hati? Seharusnya saya mengambil sikap meniru mereka dengan perbuatan-perbuatan baik dan bukan iri hati serta panas. Kalau kita rendah hati, kita akan mampu untuk refleksi dan kemudian juga bertindak kebaikan, dan pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kita hindari sikap iri hati dengan sikap kerendahan hati untuk benar-benar melaksanakan kehendak Allah. Kalau demikian, kita akan bisa bersyukur bersama semua orang yang diberkati oleh Tuhan, dan kita jauhkan iri hati dari kehidupan kita. Memang tidak mudah karena kita, ego kita, dan si jahat merongrong kita, mengiming-imingi kita, menggoda kita. Tapi kalau kita sadar Tuhan memberikan kepada kita menurut talenta kita, kita akan bisa menerimanya. Kita ingat perumpamaan orang yang diberi talenta. Ada yang beri 5, ada yang beri 2, ada yang beri 1. Masing-masing menurut kemampuannya. Maka mari kita perkembangkan talenta kita ini. Dan jangan memandang orang lain sebagai saingan, tapi sebagai pemicu agar kita benar-benar melaksanakan kehendak Allah, menjadi anak Allah yang baik. Sehingga tidak akan ada sikap iri hati, tidak akan ada sikap pembunuhan. Yang ada adalah sukacita bersama karena Allah memberikan kepada kita menurut talenta kita masing-masing. Seperti Santo Paulus mengatakan, banyak anggota tapi satu tubuh. Ada yang diminta menjadi berbahasa roh, ada yang menafsirkan, ada yang melaksanakan. Maka mari kita terima talenta kita ini agar kita tidak iri hati, melainkan bekerja bersama saling melengkapi, agar akhirnya nama Tuhan semakin dimuliakan. Kita merahmat Allah agar semangat rendah hati menjadi semangat kita untuk memupus
ego-ego dan kedagingan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kedua sabdamu memberikan peringatan kepada kami agar kami sungguh bisa mengerti kehendak-Mu, memahami talenta kami, rendah hati, dan tidak akan muncul sikap egoisme dan iri hati. Jauhkan sikap-sikap dari kami, agar kami dengan rendah hati ikut bersyukur bila orang lain berbahagia. Mampukanlah kami untuk benar-benar menjadi murid-murid-Mu dengan kerendahan hati, total merasa cinta kasih-Mu, dan Kau jauhkan dari sikap egoisme serta sikap iri hati. Tumbuhkan semangat syukur di dalam hidup kami. Kami berdoa bagi umat-Mu, semoga yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, Engkau bantu menyelesaikannya, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya. Biarlah dengan semuanya itu, akhirnya semua orang boleh merasakan cinta kasih-Mu. Semoga semangat bersyukur karena cinta kasih-Mu kepada masing-masing menjadi semangat kami. Dan semoga Engkau senantiasa membimbing, memberkati kami sekalian dengan berkat-Mu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan, tetap saya wajibkan untuk menjaga kesehatan dengan makan-makan yang bergizi. Poster kedua, pola hidup sehat, patuhi protokol kesehatan dengan cuci tangan pakai sabun, pakai masker, pakai sanitizer, jauhi kerumunan, agar kita benar-benar terbebas dari virus corona. Meskipun PPKM dicabut, kita tetap waspada agar kita terhindar dari virus corona itu. Mari saling menjaga satu dengan yang lain, agar kita benar-benar memiliki pola hidup yang sehat. Untuk keperluan Rabu Abu, umat yang mempunyai daun palma di rumah yang masih menyimpan, mohon dibawa ke gereja paling lambat hari Minggu tanggal 19, karena hari Senin palma akan dibakar untuk dipakai perayaan Rabu Abu. Penjenengan semua yang mempunyai palma kering, mohon dibawa ke gereja untuk dipakai kepentingan Rabu Abu. Terima kasih kepada semua saja yang telah peduli kepada kita semua, sehingga perayaan Ekaristi orang sakit sedunia kemarin berjalan dengan lancar, tertib, dan animo umat cukup banyak untuk mengikuti misa. Kita masih perlu merawat mereka dengan mendoakan mereka, mengunjungi mereka, membantu mereka kalau bisa, sehingga mereka merasa ditemani. Seperti pesan Paus Fransiskus, rawatlah mereka. Terima kasih untuk semua perhatian, dukungan, peran serta dalam memajukan gereja agar bisa tetap melayani dengan kolekte umum, kolekte pembangunan, sumbangan pembangunan, QR pembangunan, sumbangan-sumbangan yang masuk langsung lewat saya atau transfer. Semuanya mendukung kehidupan gereja. Juga kelompok puji khusus untuk mereka-mereka yang persembahkan sebagian hartanya untuk calon imam MSF. Saya mengucapkan terima kasih
dengan demikian membantu pembiayaan untuk tunas-tunas muda MSF. Semoga Tuhan senantiasa membimbing, memberkati panjenengan semua. Dan akhirnya kita persiapkan diri untuk menyambut masa Prapaskah dengan pantang dan puasa, bukan hanya makanan, pantang dan puasa dari keinginan daging nafsu-nafsu kita, agar kita benar-benar bersih dari segala noda dosa. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.